Terus pas lagi duduk saya lihat kayak kamera nih macam tripod nih macam kayak condong ke sebelah kanan. Saya berdiri, inisiatif berdiri, baru berdiri berhadapan dengan kamera, bin kamera jatuh. Shalom. Oke teman-teman, kembali lagi dengan podcast Who Am I, yang dimana program ini dia memperkenalkan teman-teman tim multimedia, dan kalau puji Tuhan ke depannya mungkin bisa memperkenalkan teman-teman yang lainnya yang melakukan pelayanan di lingkungan gereja GKI Pengharapan Jayapura. Oke teman-teman, di samping saya ini ada kakak dari tim multimedia. Saya juga penasaran tentang kakak dia, jadi mungkin kita akan bertanya-tanya tentang kakak dia. Jadi inilah dia, Who Am I? Shalom. Iya teman-teman, di samping saya nih tadi kan saya bilang ada kakak satu dari tim multimedia. Kakak dia, saya biasa panggilnya tuh kakak Vin. Iya toh? Ya, benar sekali. Oke. Karena saya juga penasaran tentang kakak dia, atau mungkin teman-teman juga di luar sana penasaran tentang kakak dia. Jadi kita langsung saja bertanya-tanya tentang kakak dia. Oke, mungkin kakak Vin bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Solvinci Romanasen. Biasa dipanggil Vin. Virum itu singkatan dari Vin Romanasen. Oke. Tapi itu orang-orang tertentu yang panggil. Romanasen itu dari mana? Romanasen tuh dari Rusia. Itu dari Biak. Oke, dari Biak ya? Iya. Bukan Rusia. Biak Timur. Oke, dari Biak Timur, luar biasa. Saya kira kakak ini dari Rusia. Yuk kelihatan kayak bule aja. Saya juga mau pirang kayak Howard tapi. Terjadi ya. Mm-mm. Oke, mungkin saya akan bertanya-tanya tentang kakak, tapi di luar kakak punya pelayanan. Mungkin kakak Vina punya kesibukan atau kegiatan di luar pelayanan di tim multimedia. Sejauh ini saya sibuk tidak bikin apa-apa ya. Oh, tidak bikin? Tidak. Saya kuliah. Oh, kuliah. Mm-mm. Kuliah semester? Semester penyiksaan. Itu semester akhir. Oh, oke. Berarti kakak nih sudah mau susun skripsi ya? Sudah. Tidak tahu ini bahasanya sudah selesai kah? Semester akhir kah juga bingung. Tapi sudah susun skripsi? Sudah ujian, sudah yudisium. Sudah ujian. Oh, luar biasa. Berarti kakak nih udah sama kayak kakak Julia yang minggu kemarin ketemu undang. Kakak dia juga susun skripsi. Dan sudah bukan susun, dia kakak dia tinggal Sudah. tunggu yudisium dan ini wisuda. Luar biasa. Skripsi. Berarti sama nih. Sama. Sabar, kakak nih kuliah di mana? Saya kuliah di USTJ. USTJ jurusan Jurusan apa ya? Teknik sipil. Oh, teknik sipil, luar biasa. Berarti teknik sipil itu kayak bagaimana? Teknik sipil itu gitu sudah. Saya tahu terhadap teknik sipil itu kayak jurusan mirip-mirip arsitektur gitu, tapi kayak arsitektur lebih menggambar, hitung lebih ke struktur, hitung bangunan gitu-gitu. Berarti kakak nih biasa hitung-hitung bangunan tinggi-tinggi. Iya, salah satunya itu juga ada jalan. Oh, jadi jalan. ada banyak gitu. Saya kira bangunan saja. Ada banyak, jadi bukan bangunan saya, tapi ada jalan, ada pelabuhan, ada jembatan, ada bangunan, ada drainase, gitu-gitu, sungai gitu. Luar biasa. Jadi baru tahu nih tugas juga salah satu tugas dari teknik sipil. Iya. Oke. Tadi kakak Vin sudah bilang tentang kakak Vin sudah semester akhir, sudah selesai susun skripsi. Mungkin kakak Vin bisa cerita sedikit kesulitan atau hambatan selama kakak Vin susun skripsi. Mungkin hambatan hubungi dosen, ketemu dosen karena rasa gugup yang besar kayak ketemu ini saya gugup sekali karena sebenarnya terhadap dosen kayak begitu. Dosen tuh sebenarnya baik sama kita saja yang terlalu berprasangka buruk. Berpikir terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, padahal ini dosen ada menunggu kami untuk bimbingan, tapi gitu sudah. Hanya gara-gara
Takut. Padahal takut apa? Saya tidak perlu ditakuti sebenarnya itu. Itu apa Kak Kavin punya hambatan selama susun skripsi. Oke. Sama satu, kurang support system dari Itu yang sulit. sulit sekali. Oke, kalau mungkin teman-teman tahu itu siapa ya? Mungkin oke. Tapi saya lupa satu tanya bareng. Kak Kavin ini dari rayon mana? Dari rayon Gajah Putih. Oh, rayon Gajah Putih ya. Itu di depan pelabuhan. Ya, depan pelabuhan. Kapal Putih, Peti Kemas, ada dekat WRF, Argapura dan sekitarnya. Luar biasa, itu alamat lengkap ya. Iya. Oke. Dari tadi kan saya tanya ke Kak Kavin tentang Kak Kavin punya rayon, tapi saya belum jelaskan tentang rayon itu apa. Rayon itu adalah lingkungan pelayanan di sekitar gereja GKI Pengharapan, yang dimana rayon ini tuh dulu disebutnya WIK, tapi setelah sidang sinode kemarin diganti menjadi rayon. Nah, itu penjelasan sedikit tentang rayon ya teman-teman. Begitupun Kak Kavin punya rayon, dulu disebut WIK Gajah Putih ya. Tapi Gaput singkatannya. Gaput area. ADP anak depan pelabuhan. ADP anak depan pelabuhan Itu anak gaput dorang. Oke teman-teman. Tadi ketong sudah tanya-tanya tentang Kak Kavin punya status dan lain sebagainya. Mungkin ketong akan bertanya tentang Kak Kavin punya pelayanan di tim multimedia dan pelayanan-pelayanan lainnya. Karena setahu saya nih kakak nih dia juga ada di BPPAM nih, pelayanan di BPPAM. Iya. Luar biasa. Oke, kita mungkin mulai dulu dengan Kak Kavin punya pelayanan di tim multimedia. Kapan pertama kali Kak Kavin kenal tim multimedia? Tim multimedia gereja Kak, multimedia secara luas. Secara luas. Kalau kenal, saya sudah kenal multimedia itu dari saya kecil karena saya punya bapak bekerja di Radio Republik Indonesia, dari Rita Sangkapura. Jadi saya sudah kenal multimedia dari situ, dari waktu saya kecil bagian audio. Ya, saya suka main-main di situ, di bapak punya kantor, terus bapak pindah ke Arso. Dari situ saya sudah jauh dari multimedia. Terus bapak juga punya studio rekaman, studio radio di Gajah Putih. Dulu tempatnya itu di Gedung Parpam Gunung Sinai, itu di Gajah Putih. Dulu tuh bapak punya studio di situ, tapi karena kebutuhan pelayanan jadi bapak suruh terus ada studio situ, baru bikin Gedung Par di situ. Oh, berarti itu dulu Gedung Par. Gajah Putih itu namanya apa? Gedung Parpam Gunung Sinai. Oh, Gunung Sinai. Oh, itu dulu apa studio radio. Iya. Oh, luar. Saya baru tahu. Iya. Oh. Itu pertama kali Kakak Vin kenal tim multimedia ya? Iya, kalau multimedia GKI Pengharapan sendiri. Itu kapan? Pas selesai CD kan ketong masuk PAM toh, terus itu ada kayak ketong ibadah di gereja, baru karena masih terbawa sekolah minggu jadi kayak pamlas ibadah di gereja begitu. Jadi nanti kalau udah suruh jalan kolekte dulu baru pergi ke gereja. Terus saya lihat ternyata di gereja nih ada Infokus, terus dong tampilkan lagu, jadi tong tidak perlu bawa nyanyian rohani, itu tidak boleh sebenarnya. Iya itu wajib. Wajib bawa. Tapi kalau ada nada yang melenceng-melenceng kamu bisa tahu. Iya. Terus saya lihat jadi di sini tuh ada kayak begini. Sampai COVID tahun 2020 itu kan ibadahnya live streaming. Iya. Tapi setelah dia punya yang lagi naik-naiknya bulan Maret sampai bulan Juli ke Agustus itu sudah mulai menurun. Ibadah sudah mulai di gereja. Itu waktu itu kakak Odi ketua BPPAM. Kakak dikasih suara anak-anak PAM, siapa yang mau datang ke gereja untuk bantu cek suhu jemaat yang datang ibadah. Terus waktu itu kakak dikasih suara saya, Jane, dan Via. Jadi kita 3 datang ke gereja dari jam ibadah subuh, ibadah jam 9, ibadah jam 4 untuk cek-cek suhu saja. Selesai ibadah, kita naik duduk di lantai 3 di ruangan multimedia atas. Terus kita lihat kayak di sebelah ada operator live streaming, di sebelah ada operator isi worship. Dulu tuh tong live streaming tong pakai Vmax tuh Kakak Odi
Ya bisa kita duduk, nanti kakak suka panggil, mari kemari, kakak ajar sedikit-sedikit. Jadi dari situ. Tapi pas lewat beberapa bulan, karena waktu itu tuh banyak teori konspirasi kayak kalau cek suhu di kepala nanti geger otak lah. Iya toh. Iya. Iya, jadi gereja ini kasih cek suhu yang tinggal tempel tangan saya tak langsung di itu keluar. Jadi sudah jarang-jarang ke gereja sampai tahun 2021 bulan Juli kah. Itu tong tiba-tiba begini chat masuk di WhatsApp. Anda ditambahkan di grup Pop IT. Kakak Odi, waktu Kakak Odi ketua PAM tuh, Kakak Odi ketua PAM Pengharapan Gepeng menambahkan Anda di grup Pop IT. Yes, jadi anak Muhammad sekarang. Luar biasa. Langsung kakak ajak pergi ke gereja. Pelayanan. Awal karena malas-malas saya tuh Kak Odi nih undang Kak Vin untuk pergi pelayanan di GKI Pengharapan Jayapura di tim multimedia. Luar biasa. Oke. Itu pertama kali Kak Vin kenal tim multimedia GKI Pengharapan Jayapura ya. Kalau untuk Kak Vin punya pelayanan di luar, kayak Kak Vin kan BP PAM ya, salah satu BP PAM. Mungkin Kak Vin bisa cerita tentang Kak Vin punya pelayanan di BP PAM. Jadi saya sekretaris BP PAM Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Ya seperti begitu, sudah tugas sekretaris, pengelola administrasi di dalam PAM. Selain membantu ketua, wakil, saya juga membantu ketua, wakil, dan bendahara untuk sama-sama mengajak anak-anak muda untuk melayani Tuhan, pergi beribadah, kumpul-kumpul untuk memuji Tuhan gitu. Oke. Berarti Kakak ini sekretaris BP PAM ya? Iya. Luar biasa. Tadi kan Kakak Vin sudah masuk di tim multimedia itu tahun berapa ya? 2021. 2021. Berarti sudah 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Iya 2 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih 2 tahun. Motivasi apa yang membuat Kakak Vin sampai bisa masuk di tim multimedia walaupun diajak secara tiba-tiba? Mungkin Kakak Vin punya motivasi ada? Mungkin motivasi, bukan mungkin ya, itu sudah timbul di dalam hati gitu, kayak kita manusia nih mau pakai cara apa lagi untuk menyenangkan hati Tuhan kalau tidak melayani Tuhan. Luar biasa. Mau pakai cara apa lagi? Luar biasa. Selama Kakak Vin masuk, kan tadi Kakak Vin hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun Kakak Vin punya pelayanan pasti banyak ya. Mungkin Kakak Vin punya pelayanan yang paling berkesan untuk Kakak Vin itu pelayanan apa? Pelayanan yang paling berkesan itu setiap awal tahun. Jadi malam kita bakar-bakar kembang api, pagi tahun berapa ya? Setiap awal tahun. Oh, setiap awal tahun. Mungkin mulai dari tahun 2022. 2021. 2022. Iya. 2022 awal tahun, 1 Januari 2022, habis itu 1 Januari 2023. Itu kayak malam 31 Desember lagi bakar-bakar petasan, terus jalan-jalan. Tapi kita harus bangun pagi-pagi subuh untuk pergi ibadah di gereja, pelayanan di gereja multimedia. Pelayanan baru sambil mengantuk, tapi itu sebenarnya tidak boleh. Persiapkan diri untuk pelayanan dengan baik dan maksimal. Itu pelayanan yang paling berkesan ya. Iya, sama setiap awal tahun. Iya, sama ada satu waktu kita ibadah, ada berapa? Ada 3. Yang kedua itu waktu ibadah Padang di jemaat di lingkungan B, waktu itu tuan rumah Jemaat GKI Pengharapan dan ibadah di lapangan parkir. Di situ waktu itu saya tugas pegang kamera. Terus pas lagi duduk saya lihat kayak kamera nih macam tripod nih macam kayak contong ke sebelah kanan. Saya berdiri, inisiatif berdiri, baru berhadapan dengan kamera, kamera jatuh. Langsung saya tahan gini. Saya panik sampai Tuhan, maksudnya kamera jatuh sudah live. Tidak lucu sebenarnya ya. Terus yang ketiga waktu temu raya majelis itu kegiatannya tuh hampir 14 jam kah, 12 jam kah, 15 jam kah, kayak lama sekali dari pagi sampai tengah malam. Itu tuh waktu itu saya operator OBS.
live streaming. Saya duduk di ruangan multimedia dari pagi kena AC full dari pagi sampai malam itu kayak malaria langsung. Itu keluar tuh langsung kering ya. Keluar langsung tinggal ini aja mencair dalam biku. Iya, habis kita punya ruangan tim multimedia itu terlalu dingin sekali. Dingin sampai lebih dingin di anak-anak lagi sebenarnya. Luar biasa. Anak stay cool kayak ini. Oke. Itu Kak Kavin punya pelayanan yang paling berkesan ya. 3 pelayanan yang paling berkesan. Iya. Awal tahun, di Tamu Raya, sama di ibadah lingkungan ya. Ibadah Padang. Oh, Padang. Oke. Itu Kak Kavin punya 3 pelayanan yang paling berkesan buat Kak Kavin. Kak Kavin punya selama pelayanan, Kak Kavin punya hambatan mungkin ada begitu. Selama pelayanan hambatan. Kalau sejauh ini kalau untuk ibadah jam 9 sama jam 4, minta maaf jam 5. Iya, sekarang itu aman-aman saja sebenarnya. Iya. Tapi kalau ibadah subuh malam minggu habis jalan-jalan putar-putar sampai Hosa. Terus begini harus bangun pagi-pagi datang ke gereja, itu memang paling sulit. Sama kayak pelayanan pertama yang itu. Iya, awal tahun. Itu sulit sekali kalau harus bangun pagi-pagi sekali. Sebenarnya tidak sulit. Macam perempuan bangun siang, tapi itu sulit sekali. Gimana? Itu yang memang ibadah pelayanan pagi itu berat sekali, apalagi jam 6. Itu kita harus bangun jam 5 ya. Salah fokus. Berantakan semua. Itu lagi. Apalagi kalau pagi-pagi baru jadi direct aja. Naik turun, cek pengucapan syukur berpuluh. Iya. Itu yang memang sulit sekali. Nah, kalau pelayanan kesulitannya di pelayanan jam 6 pagi. Tapi enaknya tuh ada. Saya tuh baru datang pagi-pagi terus begini lihat sunrise. Iya. Sunrise di gereja Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Iya. Apalagi anak-anak Pengharapan. Bilang sunrise baru saya ingat waktu pasca tahun berapa tuh ya? Tahun kemarin kapan? Iya. Itu sunsetnya tuh bagus sekali. Sunrise. Iya, sunrise-nya sunset. Sunrise-nya tuh bagus sekali. Itu macam semua tuh orange sekali mana. Itu waktu itu pas ada drama pasca, iya. Drama kematian. Nanti teman-teman bisa nonton kembali lagi di live streaming pasca tahun kemarin. Itu bagus sekali memang. Sunrise GKI Pengharapan tuh sangat-sangat bagus. Tidak pernah mengecewakan. Karena kita gereja nih pas di belakang laut. Di belakangnya tuh laut. Langsung Samudra Pasifik. Luar biasa. Oke, sorry. Oh iya betul, kalau dipikir-pikir juga pas belakangnya lautan Pasifik. Iya. Oke. Itu Kak Kavin punya hambatannya. Hambatan kesulitannya bangun pagi. Iya. Kalau untuk mengatasi Kak Kavin punya bangun pagi atau keterlambatan bangun untuk melakukan pelayanan di macam waktu-waktu sulit gitu. Itu gimana? Kadang saya tertidur. Jadi rela tahan mata. Rela main HP dari malam sampai pagi. Kayak sulit, sudah jam 5 mandi tuh. Ya semua hampir jam 5 mandi baru ke gereja. Itu segar-segar, nanti selesai ibadah kan, kalau ketong ibadah pelayanan jam 6 nanti lanjut jam 9 lagi. Jam 9 ketong jam 6 di gedung gereja, berarti jam 9 di gedung Parirene. Ya nanti lanjut lagi ibadah jam 9 di Rene, nanti pulang baru balas dendam di kasur. Langsung tidur ya. Pukul kasur sampai. Pukul kasur sampai. Oke, itu Kak Kavin punya hambatan serta Kak Kavin mengatasinya dengan tahan mata ya teman-teman, luar biasa. Walaupun memang sedikit rela untuk tahan mata. Oke. Mungkin Kak Kavin punya kesan untuk selama di multimedia. Kak Kavin punya kesan itu apa? Sama di multimedia yang berkesan itu dari teman-teman tim multimedia. Dalam tim ini tuh kayak ada beberapa status yang berbeda. Ya di dalam itu ada bapak dan kami anak-anak muda. Tapi dalam itu kayak kami dalam tim multimedia itu tidak kayak maksudnya kayak karena dia bapak, saya anak muda, jadi kayak kita takut-takut gitu, kayak maksudnya nih kayak takut tak salah gitu, salah kata orang tua gitu, jadi kayak kita takut. Tapi tidak di multimedia tuh karena
kita sudah rasa keluarga, jadi kayak kakak 2 orang 3 orang yang sudah berkeluarga ini kita anggap kayak kita punya kakak kandung sendiri, jadi kayak kita tetap Iya, merasa Mm. kekeluargaannya tuh besar sekali dalam grup tim multimedia ini. iya, selalu ceria ya. Selalu ceria. Kayak kita lagi pusing, kayak lagi penat, lagi ini. Kalau sama-sama nanti multimedia tuh kayak aduh kayak bahagia sekali, kayak ada bahagia-bahagianya gitu. Oh, berarti memang keluarga ini rasa kekeluargaan terlalu erat erat sekali, kayak macam sampai walaupun memang bukan ketemu kakak kandung. iya, tapi rasa kayak kakak dan kandung. dong sudah berkeluarga juga. Iya. Dong tetap baku berteman melakukan perbincangan seperti biasanya. Iya, kayak tidak canggung-canggung gitu, Iya. kayak aduh sakit tapi tidak. Takut-takut ya. Malahan kita lebih minta maaf, lebih lancang lagi. Iya. Tidak tahu diri. Iya, Lebih tidak tahu diri padahal nih umur beda jauh beda sekali. jauh sekali. Tapi itu karena kita punya kekeluargaan yang sangat erat, jadi kayak itu tuh masalah begitu jauh sekali. Iya, itu adalah apa kekeluargaan dari tim multimedia GKI Pengharapan ya teman-teman. Oke, sabar. Saya mau bertanya satu lagi tentang dengan Kakak Vin. Setahu saya Kakak Vin kan juga pelayanan di paduan suara di Pengharapan ya. Iya. Mungkin Kakak Vin bisa cerita sedikit tentang Kakak Vin punya pelayanan di paduan suara. Jadi cerita apa nih awal masuk Iya, kah? awal masuk mungkin. Jadi di gereja Pengharapan tuh ada salah satu paduan suara namanya The Hope Voice Choir. Jadi waktu pertama kali masuk itu pas tahun 2018. Di tahun 2018 itu yang ajak itu ada satu teman satu namanya Eunike. Jadi di kampus dia berteriak saya, Vina ayo kita gabung ini THVC singkatannya gitu THVC. Aduh kayak macam malas kak. Sudah yang gabung tuh ini disebut-sebut nama-nama yang ada dalam tuh ada ini. Oh iya sudah gas. karena ada orang-orang yang tuh kenal dalam tuh. Iya. Karena malas kalau kalau kenalan sama orang baru. Iya. Nah, jadi karena ada orang yang kita kenal di dalam, jadi kayak sudah gas. Ternyata pas kita masuk itu terus pas ada latihan untuk Parawikota. Jadi awal masuk itu kayak tanggung. Jadi di situ di tim paduan suara juga sama dengan tim multimedia gitu, kayak kekeluargaannya tuh erat sekali, kayaknya tim multimedia TVC kayaknya semua tong di jemaat GK Pengharapan nih kekeluargaan terlalu erat. Iya. Kita jauh sih kayak jauh dari rayon Gajah Putih ke rayon SGO saja kita bisa baku kenal satu sama lain. Iya. Di jalan sih kita bisa berteriak bapak mama. Apalagi kayak macam jarak dari SGO ke Gajah Putih saya jauh dan kita bisa saling baku kenal. Iya, itu semua karena kita punya ikatan kekeluargaan iya. Walaupun memang beda-beda pelayanan. Iya. Jadi gitu sudah, jadi pas masuk paduan suara terus ya karena merasa nyaman di situ jadi lanjut sampai sekarang. Oke, luar biasa. Awalnya tuh Kakak Vin masuk itu Kakak Vin canggung tapi tidak, karena di dalam kita sudah baku kenal. Iya, kenal ada beberapa. Oh, berarti Kakak Vin ini diundang dari teman-teman juga ya. Iya. Tapi kalau di tim multimedia diundang secara langsung. Secara live. Eksklusif. Langsung masuk di grup ya. Langsung grup. Parah sekali. Oke. Mungkin kita sudah di penghujung podcast. Oh, sabar teman-teman. Saya lupa satu pertanyaan. Setahu saya di tim multimedia itu ada bidang-bidang. Nah, Kakak Vin ini di bidang apa? Kalau saya sendiri di bidang humas. Humas. Oh, itu tugasnya bikin apa saya kalau bidang humas? Humas itu kita bekerja sama dengan orang-orang di luar maupun dalam jemaat. Terus kami mengelola beberapa sosial media, bukan mengelola beberapa, semua sosial media. Semua iya. Iya. Mas ini juga tim humas. Besti. Iya. Itu tugasnya apa saja? Mengelola tim sosmed. Iya. Bekerja sama dengan orang-orang di luar jemaat maupun dalam jemaat. Kayak misalnya kita dari
walaupun saya BP PAM tapi saya tidak bisa bilang multimedia tolong ini live streaming untuk ibadah PAM, tidak kayak begitu. Harus Melalui beberapa humas, prosedur ya kayak gitu saya sekretaris langsung saya bikin surat. iya. Iya, terus tujuannya kepada tim multimedia itu saya sebelum itu saya berhubungan dengan teman-teman dari humas gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau mau menghubungi tim multimedia harus melalui surat, pakai surat. Karena surat itu juga penting biar kita tahu, karena kita punya ketua nih juga harus tahu, kita punya Iya. koordinator humas nih juga harus tahu. Misalkan teman-teman kalau mau pinjam alat-alat Iya. ketua koordinator Jasa, teknis iya, juga bisa teknis. tahu, karena kan dong pinjam alat juga itu ketompu alat kita beli tidak mahal, tidak murah, itu Iya. mahal. Jadi Betul. harus pakai surat biar Iya. kita tahu barang apa saja yang keluar, Supaya barang lebih, apa saja yang masuk, biar iya. Iya. teratur begitu. Terarah gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita mau pelayan kayak misalnya BPP mau pelayanan kayak itu kasih surat atau mau pelayanan live streaming gitu di ibadah BP. Ibadah PP sama ibadah PAM gabungan. Itu terus tiba-tiba begini ada dari unsur lain datang dong suara saja nih kayak kita mau ibadah ini multimedia tolong bantu ya, padahal kita harus kasih surat untuk ini, berarti kita yang kasih surat itu yang diutamakan gitu secara tertulis gitu. Iya, pokoknya harus pakai surat teman-teman biar semua yang di tim multimedia juga tahu. Iya. Oke, kita sudah di penghujung podcast program HUMAI ini. Mungkin Kak Kavin punya pesan buat tim multimedia dan sobat Hope IT di luar sana? Pesannya mungkin sama seperti yang tadi yang saya bilang di awal itu ya. Maka siapa untuk Tuhan gitu selain pelayanan tuh. Jadi mungkin pesannya tuh untuk kita tim multimedia dan teman sobat Hope IT semua di luar sana, kalau jangan kita cari berkat dari Tuhan, tapi karena kita sudah tahu Tuhan pasti memberkati, jadi kita melayani Tuhan begitu. Iya, jadi begitu kayak kita terus usah cari melayani Tuhan karena kita mau cari berkat, tapi kita melayani Tuhan karena kita sudah tahu Tuhan memberkati kita. Jadi teman-teman ingat jangan melayani Tuhan jangan melayani Tuhan karena mau cari berkatnya, tapi melayani Tuhan karena kita sudah tahu kita diberkati. Iya, luar biasa Kak Kavin punya pesannya. Ini buat tim multimedia dan teman-teman sobat IT di luar sana. Merasa terberkati dengan ucapan saya tadi, silakan follow akun Instagram saya @tindromanasen. Luar biasa. Bisa dicari di akun Instagram GKI Pengharapan. Iya. Oke. Teman-teman, kita akan menutup podcast ini, program HUMAI. Mungkin teman-teman kalau lebih penasaran atau ingin lebih dekat dengan Kakak Vindia, bisa langsung chat atau follow Instagram yang tadi Kakak dia sudah sebut, atau langsung DM Kakak dia. DM, salam kenal. Atau kalau mau lebih bagaimana gitu langsung ketemu saja. Karena Kakak ini juga selalu ada di lingkungan gereja Pengharapan. Atau langsung ke Gaput area. Iya, Gaput area. Karena Kakak ada rumah nih gampang ketemu. Tinggal pakai motor parkir langsung depan rumah. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan tetap stay tune di channel ini, dan jangan lupa juga follow serta ikuti akun-akun sosmed kami biar teman-teman. Itu akun sosmed apa saja? Ada kalau TikTok itu GKI Pengharapan Jayapura, sama juga Instagram GKI Pengharapan Jayapura. Facebook juga ada GKI Pengharapan Jayapura, terus Twitter juga ada GKI Pengharapan Jayapura juga, terus ini web, kita punya website juga sendiri, ada website GKI Pengharapan Jayapura juga teman-teman. Semua informasi terupdate ada di situ. Iya, itu dari tim humas kita berdua. Humas ada. Iya. Untuk kalian. Jadi teman-teman jangan lupa follow dan ikuti kita akun sosmed yang tadi kita sudah sebutkan. Iya, betul. Biar teman-teman tahu tentang informasi terbaru. Karena dan setiap minggunya pasti ada yang terupdate. Iya. Karena setiap minggunya pasti ada info-info terbaru. Iya, betul. Iya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Inilah
perbincangan singkat kami dan jangan lupa like, comment, subscribe. Shalom. Shalom.